Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sorting dan searching ya, pengurutan data dan pencarian data. Sifatnya hanya overview saja ya, sifatnya hanya pengantar saja. Jadi akan saya tunjukkan nanti seperti apa sih implementasi atau aplikasi dari sorting dan searching dalam kasus yang relatif sederhana. Karena nanti untuk lebih panjang lebarnya, untuk lebih detailnya, lebih lengkapnya nanti bisa disimak di video-video lain ya, video-video lain yang sudah tersedia di channel YouTube. Silakan di search nanti kata kunci pengurutan data atau kata kunci pencarian data, karena nanti ada video-video yang secara spesifik, secara khusus itu membahas bab sorting dan searching secara tersendiri. Bisa juga dengan mempelajari apa-apa yang sudah saya tulis di buku modul ya. Jadi ada 2 modul yang bisa dibaca, dipelajari, yaitu modul pengurutan data dan modul pencarian data. Jadi informasi lebih detail lengkap silakan nanti disimak di modul maupun di rekaman kuliah. Di pertemuan kali ini nanti yang saya sampaikan hanya sebatas pengantar ya, hanya sebatas pengantar atau pendahuluan ya, ketika kita akan memasuki bab tentang sorting dan searching. Oke, kita langsung praktekkan saja. Kita buat program new Java class PP untuk sort and search ya, sorting dan searching. Oke, baik. Materi tentang sorting dan searching ini sebenarnya merupakan kelanjutan ketika kita bicara tentang array ya. Ketika kita membahas tentang array, tentang lari di 2 pekan sebelumnya, di 2 pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang array. Maka next-nya kelanjutannya itu adalah kita membahas tentang sorting dan searching. Kenapa demikian? Jadi kenapa kita membahas sorting, membahas searching setelah array? Karena ketika kita menggunakan array, ketika kita menggunakan variabel yang strukturnya berupa array, maka kita bicara tentang data yang jumlahnya banyak. Ya. Jadi kata kuncinya di situ. Ketika kita menggunakan array, ya, maka data yang kita simpan nanti jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, bisa puluhan, bisa ratusan, atau bisa ribuan, bahkan mungkin bisa jutaan ya, data yang kita simpan di dalam array. Nah, ketika kita sudah menggunakan data yang jumlahnya banyak, pasti challenge berikutnya, ya, tantangan berikutnya adalah bagaimana ketika kita mencari data yang sifatnya khusus, ya, sifatnya spesifik dalam jumlah data yang cukup besar ini. Ya, contoh misalnya kita ingin mencari data yang paling besar misalnya ya. Kalau kita bicara tentang angka, ya, data angka, kita ingin mencari data yang nilainya paling besar. Atau sebaliknya, kita ingin mencari data yang nilainya paling kecil. Ya, contoh misalnya di dompet kita misalnya ya, kita punya uang pecahan kertas, kita simpan di dompet. Ya kebetulan ini misalnya tanggal muda, begitu ya, tanggal muda, uangnya masih banyak, dompetnya tebel, ya kemudian someday kita mau membayar sebuah transaksi. Maka kita kan buka dompet kita ya, kita buka dompet kita,
kita akan mencari lembaran uang yang kita butuhkan, yang kita inginkan sesuai dengan jumlah yang akan kita bayar. Ya, itu ilustrasi ketika kita menggunakan array. Ya. Jadi array-nya itu ibarat dompet kita, ya. Kemudian lembaran-lembaran uang itu ibarat elemen-elemen yang ada di dalam array. Data-data yang tersimpan di dalam elemen tersebut. Ya, situasinya seperti itu. Ya, ketika kita bicara data dalam jumlah banyak, maka ya kira-kira seperti dompet tadi. Ya, kita akan suatu saat dihadapkan dalam kondisi kita butuh mencari data, menemukan data yang kita inginkan. Nah, ya, itu yang terjadi ya. Jadi efek logis ketika kita menggunakan banyak data itu someday nanti, ya, suatu saat nanti kita akan butuh untuk mencari ya, sesuatu di dalam tumpukan atau dalam rangkaian data yang jumlahnya banyak. Ya, itu sejarahnya ya. Kenapa nanti kita membahas sorting dan searching setelah kita bicara tentang array. Jadi kaitannya di situ ya, hubungannya di situ. Ya, jadi kita akan butuh ya suatu saat untuk menemukan suatu data di antara sekian banyak data. Sehingga muncullah teknik sorting dan muncullah teknik untuk searching ya. Ya, metode atau cara atau algoritma untuk mengurutkan data dan juga nanti algoritma atau metode untuk mencari data. Baik, kemudian ketika kita ingin mencari suatu data itu nanti akan lebih mudah, akan lebih efektif ketika datanya sudah dalam kondisi urut. Ya, jadi ini benang merah antara sorting dan searching. Jadi kalau kita ingin mencari sebuah data itu akan lebih efisien, akan lebih cepat ketika datanya dalam kondisi sudah urut. Ini logika normalnya begitu ya. Logika normalnya begitu. Ketika kita ingin mencari alamat rumah ya, itu akan lebih cepat ketika nomor alamat rumah itu dalam susunan yang sudah urut. Dan yang terjadi kan begitu juga ya. Nah, faktanya memang begitu. Ya, bisa dibayangkan betapa sulitnya ketika nomor alamat rumah itu random ya, acak begitu ya. Nomornya random, bisa dibayangkan ya. Kita tinggal di sebuah jalan ya, kita ingin mencari alamat rumah dan ternyata nomornya random, acak gitu ya. Kecil besar, kecil kecil, besar besar, besar kecil lagi. Wah, ini nanti merepotkan sekali ketika kita ingin mencari alamat rumah tertentu. Jadi gambarannya seperti itu. Sehingga ketika kita ingin melakukan pencarian data itu akan jauh lebih efektif, akan lebih efisien ketika data yang akan kita cari itu sudah tersusun dalam kondisi yang urut. Sehingga disitulah nanti ada hubungan, ada kaitan antara pengurutan data dan pencarian data. Ya. Oke, yang akan kita bahas ini yang pertama kali adalah pengurutan data. Kita akan mengimplementasikan pengurutan data ke dalam terhadap sebuah array ya, Setelah itu nanti baru kita lanjutkan pencarian data. Keduanya menggunakan teknik yang paling sederhana, paling mungkin disebut juga paling primitif ya, paling mudah. Namun demikian di modul dan juga di rekaman kuliah nanti ada cara lain, ada metode lain atau algoritma lain yang saya bahas ya. Jadi nanti untuk melengkapinya silakan dibaca kembali modul dan disimak video-video rekaman yang lain untuk melengkapi. Baik, yang pertama sorting ya, kita akan membahas sorting. Namun sebelumnya kita buatkan dulu
void main-nya. Kita akan membahas sorting. Kita akan membahas sorting. Yang pertama kita perlu siapkan adalah array-nya. Jadi kita akan membuat array. Misalnya ya, pengurutan data ini atau sorting ini, kita akan membuat array untuk menyimpan data apa ya? Data harga, misalkan ya, harga barang maksudnya ya. Kita akan menyimpan beberapa data berkaitan dengan harga barang. Ya, ini bayangkan kita sedang seolah-olah sedang membangun aplikasi semacam apa ya, marketplace gitu ya. Marketplace ya. Jadi kalau kita pernah mengakses aplikasi marketplace itu ada fiturnya buat member, buat pengunjung itu untuk mengurutkan barang berdasarkan harganya ya. Jadi misalnya kita ada menu untuk pilih berdasarkan harga tertinggi ya, atau pilih atau urutkan berdasarkan harga terendah. Ya, biasanya kan ada fitur-fitur seperti itu. Ya, ini aplikasi sederhananya nanti akan kita coba di sini. New integer, misalnya kita buat 5 item barang saja ya, untuk menyederhanakan ya. Kalau mau ingin lebih banyak lagi, silakan ditambah sendiri. Nanti dibuat 10, dibuat 50, dan seterusnya. Silakan ditambah sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, barang-barang ini harganya akan kita entry langsung via inisialisasi. Jadi kita set langsung nilainya, kita buat random ya, harga 0, kita kopas saja. Dimulai dari indeks 0, ya, jadi array dimulai dari indeks 0, kemudian diakhiri dengan indeks n-1. Jadi kalau size-nya 5, maka indeks terakhirnya nanti adalah 4. Oke, kita buat random 1050, kemudian 25.000, 250. Yang ini 25.000. Ini random ya, misalnya harga barang ya, harga barang. Ya, ini misalnya nanti harga untuk sepatu, untuk sandal, kemudian untuk tas, untuk jaket, ya, untuk topi. Ya. Jadi ini kira-kira seperti ini harga barang yang akan dijual. Ya. Baik, untuk mengecek apakah sudah terisi dengan benar, kita bisa menambahkan perintah untuk menampilkan ya. Dapat perintah untuk menampilkan harga daftar harga ya, daftar harga. Seperti ini. Kemudian sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, array itu nanti akan lebih efektif ketika dikombinasikan dengan perulangan ya. Jadi tidak perlu kita ketik perintahnya satu-satu ya, print sistem out print line harga 0, harga 1 ya. Itu kita gantikan dengan perulangan. Kita ulang menggunakan variabel i yang kita gunakan sebagai indeks array-nya. Indeks array-nya nanti akan berubah-ubah mulai dari 0 di plus jadi 1, 2, 3 sampai dengan 4. Ya, jadi 5 akan berhenti. Oke, kita tambahkan perintah untuk menampilkannya. Kita gunakan print supaya nanti tampilannya ke samping ya. Kita panggil variabel array-nya harga, kemudian kita tambahkan indeksnya itu i. Ya. Memanfaatkan variabel i. Ya, variabel i itu kan counternya loop i ya, jadi dia akan berubah-ubah.
kemudian tambahkan /t ya. Jadi nanti ada jarak 1 tab ke samping untuk elemen array berikutnya. Oke. Baik, kita cek tampilkan, kita teskan. Ya, muncul daftar harga urut sesuai data yang kita isikan ya. 100.000, 50.000, 150, 250, 25.000. Oke, supaya rapi kita tambahkan print line di bawah supaya ada jarak. Baik, setelah harinya muncul ya, sekarang kita akan implementasikan yang namanya sorting ya. Kita bahas yang namanya sorting. Bagaimana mengurutkan data ya, sorting. Ya, sorting. Ada beberapa metode, ada beberapa algoritma untuk sorting, mengurutkan data. Kalau kalian search nanti di internet, di Google itu bisa muncul ratusan ya, ada ratusan algoritma atau bahkan ribuan algoritma untuk sorting. Ya, di sini nanti kita akan gunakan algoritma atau metode sorting yang paling sederhana ya, yang namanya bubble ya. Nah, bubble sort ini yang paling sederhana ya. Ini juga saya bahas di modul ya. Di rekaman kuliah sepertinya juga ada. Nanti bisa dibahas, bisa dibaca, dipelajari lebih detail ya. Sekarang kita coba praktekkan. Apa itu sorting bubble atau bubble sort? Bubble sort ini metodenya seperti namanya ya, gelembung. Bubble itu kan gelembung. Jadi kalau kita pernah main gelembung ya, itu kalau ada gelembung yang kita tiupkan ya dari bawah, dia akan bergerak naik ke atas secara perlahan ya, secara perlahan. Ya, jadi dia akan naik ke atas secara perlahan. Jadi, yang namanya gelembung begitu. Kalau kita tiupkan di air dari bawah, dia akan bergerak perlahan ke atas. Gitu ya. Ya, itu proses sorting yang nanti dilakukan oleh metode bubble. Dia akan membandingkan data-data itu dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas berdasarkan kedekatannya. Jadi maksudnya begini, kalau kita ingin mengurutkan array harga, ya, maka nanti akan dibandingkan 100.000 dengan 50.000. Mana yang lebih besar? Kalau yang lebih besar 100.000 ditukar ini. 100.000-nya akan menempati posisinya 50.000, 50.000 akan menempati posisinya 100.000. Namanya swap ya, namanya swap, ditukar. Kemudian dibandingkan lagi, ya 100.000 di sini bandingkan dengan atasnya lagi dengan 150.000. Ya. Karena tidak lebih besar, maka tetap. Ya. Pembandingan berikutnya 150.000 dibandingkan dengan 250.000. Ya. Karena 250 lebih besar, tidak perlu ditukar. Kemudian lanjut lagi, 250 dibandingkan dengan 25.000. Karena 250 ini lebih besar, maka nanti akan ditukar posisinya. Nah, itu gambaran singkat tentang bubble sort ya. Nanti diulangi lagi dari awal. Ya. Nanti diulangi lagi dari awal. Ya, jadi kalau pertama dimulai dari indeks 0, nanti bisa dimulai dari indeks 1 untuk seri loop berikutnya. Kemudian naik ke indeks 2, ke indeks 3, dan seterusnya sampai semua elemen itu sudah dibandingkan. Sehingga di akhir nanti kita peroleh data array yang sudah urut. Jadi kira-kira begitu prosesnya bubble sort. Di metode atau algoritma yang lain nanti caranya bisa berbeda, prosesnya bisa berbeda. Ya, jadi bubble sort hanya salah satu ya. Salah satu metode yang saya kira termasuk paling sederhana, ya, paling mudah dibuat. Baik, sekarang kita implementasikan bubble sort ya. Jadi kebanyakan sorting itu nanti dia pakai kerangka loop bersarang. Kebanyakan sorting itu pakai loop yang bersarang. Ya, seperti ini. Ya, jadi ada
loop di dalam loop. Ada loop di dalam loop. Ya. Loop yang bagian dalam ini nanti gunanya untuk membandingkan datanya. Membandingkan datanya. Baik, kita mulai. Ya, kita mulai loopnya. Ya. Kita set dulu batas loopnya. Jadi karena array-nya tadi ukurannya 5, kita batasi sampai dengan 5 saja ya, sampai dengan 5. Jadi mulai dari indeks 0 sampai dengan indeks 4. Ya. Oke. Ini kerangka utamanya bisa seperti ini. Ada 2 loop di dalamnya. Kita gunakan for karena lebih ringkas. Dalam tulisan akan lebih ringkas. Dimulai dari indeks I ya, 0 sampai dengan 5. Kemudian untuk setiap nilai I, untuk setiap nilai I nanti akan digunakan loop C sebagai indeks perbandingannya. Ya. Jadi loop C-nya ini untuk nanti membandingkan elemen per elemen ya, dalam satu sequence ya, dalam satu rangkaian. Ketika loop C-nya nanti selesai ya, dalam satu rangkaian sequence itu nanti akan diulangi lagi berdasarkan loop I ya. Ya, diulangi lagi berdasarkan loop. Jadi kalau nanti kita punya 5 data, berarti proses perbandingannya nanti 5 kali 5 ya. 25 kali proses perbandingan. Oke, perintahnya seperti ini. If harga indeks C ya, jika harga indeks C lebih besar dari harga indeks C plus 1. Ini kuncinya di sini. Jadi kalau J-nya 0, itu maka nanti dibandingkan dengan J plus 1. Jadi kalau J-nya 0, maka dibandingkan dengan indeks 1. Kalau J-nya 1, dibandingkan dengan 2. Indeks 2. Kalau J-nya 2, dibandingkan dengan indeks 3. Itulah bubble ya. Jadi dibandingkan data yang berdekatan ya, berdempetan. 0 dengan 1, indeks 1 dengan indeks 2, indeks 2 dengan indeks 3, indeks 3 dengan indeks 4. Ya. Jadi yang berdekatan yang dibandingkan. Jadi itulah filosofinya bubble. Ya. Kemudian kita perlu kurangi ini J-nya, bukan sampai 5. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau J-nya sampai 5, J plus 1-nya jadi 5 nanti ya. Padahal array kita hanya sampai 4. Ya. Jadi counternya untuk J kita kurangi 1 sampai dengan 4. Sehingga nanti berhentinya di 3. Ketika J-nya 3, itu J plus 1-nya 4. Ya, J plus 1 4, berarti masih ada di sini. Masih sesuai. Nah, jadi loop-nya dibatasi sampai dengan 4 ya, bukan 5 untuk J-nya. Jadi perbandingannya ke sampingnya itu bisa sesuai. Kemudian apa yang dilakukan? Tadi kalau yang saya sampaikan di awal namanya swap ya. Tukar ya. Tukar. Apa yang ditukar? Yang ditukar adalah antara elemen harga di indeks C dengan elemen harga di indeks J plus 1. Ditukar posisinya ya, di swap. Tekniknya begini, kita buat variabel temporary dulu untuk menyimpan salah satu elemen ya, misalnya harga J. Ya, harga J. Kemudian harga J ini kita isi dengan harga
harga J plus 1. Harga J plus 1. Ini kita isi dengan indeks harga J. Harga J, kita isi dengan harga J plus 1. Jadi yang di depan itu kita copy ya, kita copy ke belakang ya. Kita copy ke belakang. Sedangkan harga J plus 1 itu kita isi dengan bukan harga J ya. Kalau diisi dengan harga J, misalnya begini, ini nanti kacau ya, ini kacau. Kenapa? Karena harga J itu sebenarnya di proses sebelumnya di sini dia diisi harga J plus 1, sehingga nanti redundan sama nanti. Jadi yang dinamakan perintah swap itu tidak seperti ini. Sepintas benar ya. Perintah ini sepintas benar. Lupa ini kan pertukaran data. Iya kan? Kalau kita lihat sepintas ini kan cross ya, silang. Ya, silang. Jadi sepintas ini sudah benar nih pertukaran data, tapi kalau diimplementasikan kacau ini, kacau. Kenapa? Karena harga J di sini itu sudah bukan harga J yang awal. Kenapa demikian? Karena di perintah di atasnya dia sudah berubah. Diisi dengan harga J plus 1. Sehingga caranya menukar itu nanti kita isi dengan temp. Nanti. Di T, ini harga J yang lama, yang kita amankan dulu, yang kita simpan dulu, itu nanti bisa kita pakai di sini. Oke. Baik, ini tekniknya bubble sort. Jadi dicek satu persatu dibandingkan elemen array dengan sebelahnya, ya, dengan sebelah. Kalau lebih besar, tukar data, swap, tukar data. Kalau enggak, ya do nothing ya. Jadi karena di sini nggak ada else-nya, ya dia nggak melakukan apapun ya, kecuali langsung J++. Jadi geser ke perbandingan elemen berikut. Kalau tidak terpenuhi if-nya ya. Jadi kalau if-nya false, dia geser ke elemen berikutnya. Selesai satu rangkaian perbandingan J, dia nanti akan ulangi lagi dari awal. Dia akan diulangi sebanyak 5 kali. Baik, kita cek hasilnya, kita tes run. Jadi setelah melewati sorting ini, mestinya ketika ditampilkan nanti, ya daftar harga barang ini, nanti kondisinya akan berubah menjadi urut. Ya. Coba cek. Baik, kita lihat di sini di layar output, dimulai dari yang paling kecil 25.000, 50.000, 100.000. 150.000 dan yang paling besar 250. Jadi sudah terurut ya dengan cara metode bubble sort ya, bubble sort. Pak, bagaimana kalau ingin diurut secara terbalik misalnya? Ini kan ascending ya, dari kecil ke besar. Bisa nggak kalau diurutnya terbalik ya? Jadi kalau ingin diurut terbalik, tanda lebih besarnya bisa kita ganti dengan lebih kecil. Nanti yang lebih kecil kita tempatkan di sebelah kanan. Jadi kalau ada data yang lebih kecil di sebelah kanan, nanti akan kita tukar ya. Oke, kita coba tes run. Ya, jadi hasilnya nanti yang paling besar itu ada di sebelah kiri. Ya. 250, 150, 100, 50, dan terakhir 25. Jadi tekniknya hanya mengubah tanda lebih besar menjadi tanda lebih kecil sehingga urutnya menjadi descending ya, dari besar ke kecil. Baik, ini sorting ya, ini sorting. Kemudian kita akan modifikasi ya, array ini dengan menambahkan nama barangnya. Misal kita akan tambahkan nama informasi, nama
barang ya, nama barang. Ya sama, kita buat size-nya juga 5, sehingga nanti ketika di sorting itu nanti kita bisa sort juga nama barangnya. Kita barang indeks 0 kita samakan yang 100.000 ini misalnya sepatu misalnya. Kita kopas sehingga nanti ketika di sorting ada namanya juga. 50 ini sandal misalnya, indeksnya jangan lupa diganti ya, disesuaikan. 150 ini misalnya tas misalnya. Indeks 2, kemudian indeks 3-nya kita gunakan untuk apa? Jaket misalnya. Harganya jaket. Dan terakhir indeks 4 kita beri nama paling murah ini topi misalnya. Ya. Baik. Jadi misalnya nih, jadi data awal ada sepatu harganya 100.000, sandal 50.000, tas 150.000, jaket 250.000, topi 25.000. Jadi array barang dan array harga ini sejajar ya, sejajar. Ya, kenapa ada 2 array, Pak? Ya karena datanya beda, yang satu string, satunya integer. Jadi kita siapkan 2 array untuk menyimpan harga dan barang secara terpisah. Tapi sebenarnya secara aplikasi nanti 2 data ini berdampingan ya. 2 data ini berdampingan. Jadi kalau seperti ini kita bacanya harganya sepatu itu 100.000. Harganya tas itu 150.000. Jadi dua array ini berdampingan ya, berdampingan. Baik, kita akan tampilkan ya, daftar harga sesuai urutannya ya, sesuai urutannya. Sehingga nanti kita perlu ubah modifikasinya, daftar harga barang misalnya. Kita tampilkan secara ke bawah ya, supaya lebih rapi begitu. Kita tampilkan nama barang, kita panggil array barang, indeksnya sama I, kemudian kita sambung dengan harganya ya, sambung dengan harganya seperti ini. Setelah stepnya kita ganti dengan kurung siku. Jadi nanti muncul nama barang, kurung siku, harganya, kurung siku tutup. Ini ke bawah ya, print line. Kita coba tampilkan yang mana hasilnya. Kita lihat di sini. Ya. Daftar harga barang 250.000 itu sepatu. Kita lihat apakah sudah benar ini. Nah, ini yang terjadi ketika kita belum modifikasi source code sorting. Harganya sudah sesuai urut ya, tetapi nama barangnya kacau gitu ya. Nama barangnya kacau. Yang mestinya 250.000 itu kan jaket ya. Tapi kenapa yang muncul namanya sepatu? Ya, jadi ada kesalahan di sini. Meskipun program nggak error ya, ketika running nggak error, compile juga nggak error, tapi ketika dilihat outputnya itu nggak sesuai dengan harapan. Ya, jaket yang seharusnya 250 malah menjadi 50.000. Nah, ini terjadi kenapa? Karena ketika kita sorting itu barangnya tidak ikut kita sorting ya. Jadi yang kita sorting hanya array harganya, array barangnya tidak kita ikut sorting. Karena seharusnya satu paket tadi ya, harga dan barang satu paket. Jadi kalau harganya di sort, maka otomatis barangnya juga harus
di sort ya. Sehingga kita perlu modifikasi, kita tambahkan sort untuk untuk barang. Jadi ketika array harga berubah, maka posisinya array barang juga berubah. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Kita buat variabel bantuan untuk array barang sesuai tipenya. Jadi kalau barang dari tipenya string, kita buatkan string temporary 2. Kemudian ini bisa kita kopas. Cepat ini kita bisa kopas. Tinggal kita ganti nama array-nya menjadi barang. Ini sederhana sebenarnya, secara teknik sederhana sekali. Hanya mengganti nama array-nya, hanya mengganti nama array. T-nya kita ganti dengan T. Di sort barang. Jadi ketika array harga berubah, array barangnya juga berubah susunan. Baik, sekarang kita coba praktekkan. Kita tes run. Ya, kita lihat hasilnya di sini. Bagaimana urutannya? Sudah sesuai. Jaket yang paling mahal 250, disusul tas 150.000, topi paling bawah ya 25. Ini teknik untuk sorting ya, teknik untuk sorting. Teknik untuk sorting. Mengurutkan data jika array-nya nanti yang kita libatkan lebih dari satu. Ya. Jadi kebetulan di sini ada array bertipe string untuk nama barang dan array bertipe integer untuk harga barang. Jadi jangan lupa ketika di sort itu dua array ini juga kita libatkan dalam proses keduanya. Tidak hanya salah satu. Baik, ini untuk sorting ya. Jadi paling sederhana kita gunakan bubble sort. Nanti ada metode yang lain ya. Ada metode yang lain, misalnya ada selection sort, ada insertion sort. Ini nama-nama sorting yang lain. Nanti bisa dibaca di modul atau di rekaman kuliah yang lain. Baik, setelah itu saya jelaskan singkat terkait dengan searching ya. Jadi setelah di sorting, maka nanti next-nya adalah searching. Ya, kita mencari data ke dalam daftar yang sudah diurutkan. Iya, searching. Searching pencarian, berarti kita butuh input dari user untuk mencari data. Kita bisa buatkan tampilan ya, kita bisa buatkan tampilan untuk input ya, untuk input. Karena butuh input data yang mau dicari, maka kita tambahkan pustakanya untuk scannernya ya. Coba detail scanner. Oke, kita siapkan variabel scannernya. Oke ya, searching ya. Kita ingin mencari sebuah data. Kita buat input dulu. So, cari data. Jangan lupa pakai print, bukan print line, supaya lebih rapi. Kemudian carinya misalnya kita ingin mencari harga, misalnya ya, ingin mencari harga tertentu ya, karena mungkin ya pembelinya uangnya pas gitu ya, ingin mencari barang dengan harga tertentu. Karena angka, ya kita buat integer
Apa ini? Data misalnya st.nextin. Ya. Cara pencarian yang paling sederhana itu adalah sequential search ya, seperti ini. Sequential search ini hanya menggunakan looping saja ya, looping biasa, looping tunggal ya, tidak perlu bersarang. Kita mulai pencarian berdasarkan indeks array dari 0 sampai nanti terakhir ya. Kalau kita tadi membuat 5 array, 5 elemen ya, maka kita berhenti di indeks 5 ya. Kalau dia 5 dia akan berhenti. Sehingga pencarian dimulai dari indeks 0 sampai 4 saja. Kemudian kita bandingkan ya, kita bandingkan elemen array ya dengan data ya. Apakah misalnya di sini harga indeks I itu sama dengan data yang kita cari. Hanya seperti ini sebenarnya, ya seperti ini. Ya, hanya seperti ini. Ya. Jika sama, berarti kita misalnya do something ya. Kita tampilkan ke message data ada, data ditemukan, misalkan ya. Data ditemukan apa ini? Ya, misalnya kita tampilkan datanya, data barangnya, barang indeks I, ya. Kemudian ya misalnya ini dulu ya, ditemukan data barang, harganya dengan harga indeks I. Jadi nanti ditampilkan nama dan harganya. Misalnya begini. Ini pencarian yang paling sederhana. Jadi kita hanya menggunakan loop tunggal, kemudian di dalamnya ada perintah pengecekan ya. Jika array harga indeks I sama dengan yang dicari, maka data ditemukan, tampilkan barang dan harganya, dan jangan lupa di break ya, dihentikan ya. Supaya apa? Supaya tidak perlu mencari lagi data yang berikut. Ya misalnya begitu ya, misalnya skenario-nya begitu. Lupa kalau barangnya harganya yang sama, ada beberapa, ya berarti nggak perlu break. Ya. Jadi pencariannya bisa diteruskan sampai akhir. Ini opsi aja, ini pilihan aja. Mau ditambahkan break boleh, mau tidak ditambahkan break boleh. Jadi tergantung kebutuhannya aplikasi bagaimana. Apakah sekali ketemu di stop, ataukah pengennya dicari dari ujung depan sampai ujung belakang. Kalau ada yang ketemu ditampilkan. Artinya apa? Artinya datanya bisa jadi lebih dari satu yang ketemu. Ini tergantung programmernya. Hasil analisisnya bagaimana? Apakah sekali ketemu berhenti atau menemukan berkali-kali. Kalau kita tambahkan break berarti ini sekali ketemu berhenti. Ya, sekali ketemu berhenti. Oke, kita coba jalankan. Lihat. Kita akan coba ya, kita akan coba cari data misalnya 75.000. Ya, nggak ada message ya. Nah, ini kelemahannya. Jadi kalau nggak ketemu dia nggak ada message-nya. Ini kelemahan program kita. Nanti kita akan modifikasi. Taran ulang. Kita cari yang 100.000. Ya, data ditemukan sepatu 100.000. Oke ya. Baik, supaya ada message ya. Supaya ada message itu kita bisa menambahkan variabel boolean ya. Boolean ketemu.
kita beri nilai awal false. Jadi ada variabel boolean, kita beri nilai awal false. Nah, di sini ketika ketemu itu variabel ketemu kita update menjadi true. Menjadi true. Menjadi true. Ya. Kemudian selesainya loop kita cek ya. If ketemu sama dengan false, ini artinya tidak ketemu ya. Jadi selama pencarian ketemunya tidak berubah menjadi true, berarti masih false dari awal, maka kita bisa tambahkan message data tidak ditemukan. Oke. Ya. Baik, kita coba tes run. Ya, cari data 10.000 misalnya. Ya, maka nanti ada message ya, data tidak ditemukan. Oke. Ya. Baik, ini pencarian yang sederhana ya, pencarian yang sederhana. Kita bisa buat seperti ini. Oke, bisa dimodifikasi juga dengan membuat loop ya. Ini kita buat loop misalnya. Kita buat loop supaya pencariannya bisa berulang-ulang. Pencariannya bisa berulang-ulang. Kita bisa tambahkan perulangan di sini, misalnya do ya. Kita buat loop sehingga mencarinya bisa berulang-ulang. Ini while ulangi tidak sama dengan 2 misalnya ya, kita butuh variabel ulangi. Ya, kita buat di atasnya integer ulangi 0 misalnya ya. Di selesai pencarian itu nanti ada input nih. Ada input untuk mengulangi atau tidak ya. Ulangi pencarian. Jawabannya kita piarakan ya, 1 untuk ya, 2 tidak. Misalnya begini. Kemudian kita buat input di bawahnya. Ulangi sama dengan sc.exit. Di selesai pencarian, ada pertanyaan konfirmasi, diulangi lagi nggak pencariannya? 1 untuk iya, 2 untuk tidak. Kalau user memilih 2, ya maka dia nanti akan stop. Baik, kita coba run. Oke. Cari data, kita isi 10.000. Nah, data tidak ditemukan. Muncul pertanyaan lagi. Cari lagi enggak? Kita pilih 1. Cari data 25.000. Ini mencari data 25.000. Nah, data ditemukan, tapi harganya 25.000. Oh, ternyata uangnya lebih ya. Uangnya 100.000 ternyata. Cari lagi. Yang 100.000 ada apa enggak ya? Cari data 100.000. Nah, ini mau belanja yang harganya 100.000. Ya, data ditemukan, ada sepatu harganya 100.000. Ya. Oke. Kemudian deal gitu ya. Oh, kayaknya beli sepatu aja lah. Beli sepatu, maka tidak perlu mencari lagi ya. Kita pilih 2 tidak. Ya, programnya selesai.
Ya, baik. Jadi ini contoh sederhana pencarian data. Jadi ketika data sudah dalam jumlah banyak, ya, meskipun di sini hanya 5 ya, tapi sebenarnya nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Itu kita akan butuh suatu saat bagaimana mencari data, ya, dan supaya pencarian itu bisa lebih efektif, lebih efisien, maka datanya kita urutkan. Jadi array datanya kita urutkan, baru kita bisa lakukan pencarian datanya. Ya, ini sekali lagi contoh sederhana, ya, contoh yang lebih lengkap, yang lebih kompleks, aplikasi yang lebih kompleks bisa nanti disimak di modul maupun di rekaman video yang lain ya, Jadi ini sebatas pengantar saja bahwasanya ketika nanti kita berinteraksi atau kita menggunakan array yang artinya data yang kita pakai itu lebih dari satu atau jumlahnya banyak, itu suatu saat pasti akan butuh dengan yang namanya pencarian, ya, mencari data. Misalnya data yang paling kecil, data yang paling besar, data tertentu, ya itu pasti nanti akan seperti itu. Yes, ya wajar ya. Ketika kita punya barang dalam jumlah banyak itu kan pasti suatu saat kita akan mencari yang kita inginkan ya. Ya, logika normalnya begitu. Nah, hal yang sama terjadi ketika kita menggunakan array. Ketika kita menyimpan data dalam jumlah banyak, maka nanti di dalam array itu kita akan butuh nanti bagaimana mencari data yang kita inginkan. Nah, maka nanti ada algoritma searching. Ya. Ini yang paling sederhana yang saya sampaikan. Yang lebih kompleks nanti ada binary search. Silakan dibaca di modul, disimak di video. Ada binary search, pencarian mode biner. Kalau mode biner itu nanti pencariannya di cluster, ya, di kelompok-kelompokkan. Itu kalau binary ya. Kalau sequence itu dimulai dari 0 sampai ujung akhir, itu sekuensial. Ya, dari indeks 0 sampai indeks array yang paling akhir. Satu persatu ya bergeser ya. Sama seperti kita mencari alamat rumah ya. Dicek dari ujung ke ujung ya. Itu sekuensial. Tapi kalau biner itu nanti ada yang namanya titik tengah. Jadi kalau binary search itu pencariannya dimulai dari titik tengah. Jadi agak unik memang. Tapi ternyata binary search akan jauh lebih efisien ternyata ya dalam aplikasinya. Jadi dia dimulai dari pencarian titik tengah. Titik tengah nggak ketemu, dicek ya. Lebih besar atau lebih kecil ya. Kalau lebih besar, geser ke klaster sebelah kanan. Tapi kalau lebih kecil, geser ke klaster sebelah kiri. Kemudian diulangi lagi, ambil titik tengah. Titik tengah. Jadi kuncinya binary search nanti di titik tengah. Ya, kenapa disebut biner tadi ya? Dibagi dua. Itu metode pencarian yang lain. Jadi nanti silakan disimak di modul. Ya, jadi itu kira-kira pengantar dari saya untuk mempelajari nanti sorting dan searching. Jadi dua hal ini berkaitan. Kalau kita ingin searching kita optimal ya, efisien, efektif, itu kita terapkan dulu yang namanya sorting. Jadi sebelum kita search, kita lakukan sort dulu ya. Sort dulu, kita urutkan dulu. Ya, umumnya sorting nanti konstruksinya itu dalam bentuk source code menggunakan nested loop, perulangan di dalam perulangan. Jadi secara umum ya, seringkali ya bentuk algoritmanya, bentuk source code-nya nanti adalah loop di dalam loop ya, untuk pengurutan. Dan yang kita bahas di sini, bubble sort adalah salah satu metode pengurutan data yang paling primitif, paling sederhana, ya, paling mudah dipahami, dipelajari. Namun demikian dia efisiensi kerjanya termasuk yang paling tidak baik ya, paling kurang baik. Ya. Efisiensi kerjanya paling rendah dibandingkan
metode-metode yang lain. Nanti silakan juga dipelajari di modul ya untuk metode-metode pengurutan yang lain ya. Ada selection, ada insertion dan seterusnya. Baik, saya kira itu tambahan dari saya untuk mempelajari bab tentang sorting dan searching. Jadi sekali lagi ketika kita bicara array, ketika kita menggunakan array, maka kita akan butuh yang namanya sorting dan searching. Kita butuh mengurutkan data, kita butuh mencari data. Nanti konsekuensinya seperti itu. Dan di pertemuan ini, di pekan ini, kita bahas keduanya. Kita bahas tentang sorting dan juga kita bahas tentang searching. Lebih lengkapnya, silakan disimak di video-video yang lebih spesifik dan juga nanti di modul yang sudah kita bagikan di e-learning ilmu. Kalau ada hal yang kurang jelas, silakan nanti bisa ditanyakan atau ditulis di kolom komentar atau di grup WhatsApp ya. Bisa kita diskusikan nanti di sana.